Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ahmad. Saya dari kelas B121 kelas karyawan dengan NIM 2174201010. Bella, saya sini akan mempresentasikan hasil kerja saya hukum dagang badan usaha milik negara atau singkat BUMN. Peran pemerintah yang mengimplementasikan melalui BUMN ternyata tidak optimal. Bahkan seringkali BUMN justru menjadi tanggungan ekonomi politik dari pengusaha. Investasi pemerintahan dalam manajemen BUMN merupakan kasus biasa di Indonesia, terutama menyangkut berbagai peran antara pemerintah, swasta, dan koperasi. Di Indonesia, badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirbala yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintahan telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikan yang membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT Telekomunikasi Indonesia. Sejak tahun 2021, seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN. Dalam sisi ini akan saya rumuskan masalah apa pengertian badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, apa ciri-ciri BUMN. Badan usaha milik negara BUMN adalah badan usaha yang bermodalnya seluruh atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Di Indonesia, badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirbala yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Menurut PP No. 45 tahun 2005, BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ciri-ciri badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama, badan usaha milik pemerintah. Antara lain, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Usaha resiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengisi kas negara karena salah satu sumber penghasilan negara. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang lain, usaha bersifat membantu tugas pemerintah seperti membangun prasarana tertentu guna melayani kepentingan masyarakat. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pinjaman pada bank atau lembaga keuangan bukan bank. Baiklah, dapat disimpulkan dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BUMN yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besarnya bermodal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Memiliki tujuan umum yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Landasan hukum pendiri BUMN adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. Baiklah, itu saja presentasi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.